Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku sekalian serta Bapak Ibu guru pendamping, apa kabarnya hari ini? Sudah siap belajar? Baik, bersama Ibu Asraningsih, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan materi membandingkan novel sejarah dan teks sejarah. Ya, baik Ananda, pada pagi hari ini tentunya kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu terkait teks cerita sejarah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, izinkan Ibu berpantun dulu. Jika ingin menjadi saksi gempa parah, silakan melancong ke kota Palu. Mari selami teks cerita sejarah, agar pahami fakta masa lalu. Lain ayam, lain betutu, keduanya bertengger di atas jerami. Saya Ibu Asraningsih minta waktu, teks cerita sejarah akan kita dalami. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah peserta didik mampu membedakan teks cerita sejarah atau novel sejarah dengan teks sejarah. Nah, kita akan mengetahui seperti apa perbandingan cerita atau novel sejarah dan teks sejarah. Nah, yang pertama, novel sejarah yaitu cerita rekaan yang dikembangkan dari fakta sejarah yang pernah ada. Sedangkan teks sejarah yang dituntut harus sesuai dengan hal-hal yang memang pernah ada atau terjadi. Nah, tentunya Ananda ini sering membaca novel sejarah dan teks sejarah. Misalnya novel tentang Ronggeng Dukuh Paruk, kemudian cerita tentang Maipah Diapati, kemudian bercerita tentang kisah yang sekarang yang lagi viral ya, filmnya itu adalah Mapacing di Kota Makassar. Nah, itu adalah salah satu cerita atau novel sejarah. Nah, sedangkan teks sejarah yaitu misalnya sejarah terbentuknya Benteng Rotterdam, sejarah terbentuknya Balak Lompoa, dan sebagainya. Jadi di situ Ananda bisa membedakan bahwa yang mana sih yang dikatakan novel sejarah dan teks sejarah. Nah, jadi Ibu ulangi, yang perbandingan yang pertama yaitu novel sejarah adalah cerita rekaan yang dikembangkan dari fakta sejarah yang pernah ada. Jadi novel sejarah itu berasal juga dari sejarah, tetapi dia diceritakan dalam bentuk rekaan kembali kemudian dikembangkan. Kemudian sedangkan teks sejarah itu betul-betul harus sesuai dengan hal-hal yang memang pernah ada atau terjadi. Nah, selanjutnya perbandingan selanjutnya yaitu
Novel sejarah ditulis oleh seorang novelis. Seorang novelis sepenuhnya bebas untuk menciptakan dengan imajinasinya mengenai apa, kapan, siapa, dan di mana cerita dalam novel sejarah. Ya. Sedangkan teks sejarah ditulis oleh sejarawan. Sejarawan terikat oleh keharusan menulis sesuatu yang benar terjadi di masa lampau, tidak boleh ditambah atau direkayasa. Jadi kata kuncinya di sini adalah ketika Ananda membaca novel sejarah, itu dia menciptakan imajinasi, baik itu tentang kejadiannya di mana, kapan terjadi, siapa tokoh-tokohnya. Nah, itu dikembangkan. Bisa saja dalam cerita itu ada imajinasi dari penulisnya atau dikenal dengan novelis, ya. Nah, selanjutnya untuk teks sejarah yaitu ditulis oleh sejarawan. Nah, di mana di sini penulis itu betul-betul harus menuliskan sesuai dengan kronologinya, tidak boleh direkayasa. Baik, selanjutnya perbandingan selanjutnya yaitu novel sejarah, faktor prekayasaan dari pengarang yang mewujudkan cerita sebagai suatu kebulatan atau koherensi, dan sekali-sekali ada relevansinya dengan cerita sejarah atau situasi sejarah. Kemudian cerita teks sejarah yaitu pada teks sejarah hubungan antara satu fakta dengan yang lainnya perlu direkonstruksi, paling tidak hubungan topografis atau kronologisnya. Kemudian perbandingan selanjutnya yaitu pada novel sejarah, novelis atau pengarang novel yang tidak terikat pada fakta-fakta sejarah mengenai apa, siapa, kapan, dan di mana, semua yang ia tulis dalam novel sejarah dapat berupa fiksi tanpa ada kaitannya dengan fakta-fakta sejarah. Begitu pula dengan peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam novel sejarah, tidak diperlukan adanya berkas atau dokumen atau saksi. Jadi dalam cerita novel sejarah itu tidak perlu ada bukti-buktinya, tetapi semua peristiwa-peristiwanya itu sesuai dengan imajinasi atau rekayasa dari penulisnya. Kemudian teks sejarah, sejarawan yang menulis teks sejarah itu juga sangat terikat pada tentang apa, siapa, kapan, dan di mana tentang sejarah itu. Jadi perbedaannya di sini kalau novel sejarah itu tidak terikat pada fakta-fakta, jadi bisa saja itu berbeda dari yang diceritakan. Kemudian teks sejarah itu harus terikat pada fakta-fakta, ya. Jadi biasanya itu novel sejarah hampir sama dengan dongeng atau legenda, itu menceritakan tentang sejarah atau hikayat, ya, novel sejarah. Selanjutnya kalau teks sejarah itu betul-betul harus terikat dengan fakta-fakta. Kapan peristiwa terjadi, siapa tokoh-tokohnya, dan di mana sejarah tersebut disampaikan atau dituliskan. Nah, selanjutnya perbandingan selanjutnya yaitu novel sejarah, pelaku, kondisi atau situasi hidup, situasi hidup karena imajinasi. Selanjutnya teks sejarah, pelaku, kondisi, dan situasi hidup sesuai dengan kenyataan. Jadi perbandingannya di sini pada novel sejarah tersebut atau cerita sejarah, pelakunya, kondisinya atau situasi hidup itu dikembangkan oleh novelis atau penulisnya. Jadi berdasarkan imajinasinya, bagaimana pemberian nama tokoh-tokohnya, bagaimana kondisinya, kemudian situasi yang terjadi itu semua dikembangkan berdasarkan imajinasi dari penulis novel tersebut. Selanjutnya pada teks sejarah yaitu pelaku, kondisi, dan situasi hidup sesuai dengan kenyataan. Jadi kalau di teks sejarah itu tidak boleh
tidak sesuai dengan fakta yang ada. Misalnya tokoh yang diceritakan dalam sejarah itu betul-betul harus sesuai dengan namanya, kemudian kondisinya pada saat itu, kemudian situasinya pada saat itu. Ya, misalnya tadi ada di novel sejarah Ronggeng Duku Paruk, di situ menceritakan tentang pelakunya, kondisinya, kemudian bisa saja itu dikembangkan lagi dari novelnya, dari novel-novel tersebut, cerita sejarah tersebut. Kemudian kalau di tes sejarah itu betul-betul harus sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Misalnya tadi di awal Ibu menampilkan tentang sampul buku atau tentang perahu pinisi Bulukumba itu harus sesuai dengan keadaan pada saat itu, siapa yang membuat perahu, kemudian kapan kejadiannya, di mana, itu harus sesuai dengan kenyataan atau fakta ya. Ya, baik, selanjutnya ya, dari segi bentuk teks, kedua teks ini cukup berbeda. Teks sejarah memiliki bentuk naskah. Bentuk seperti ini biasanya akan menggambarkan tokoh dengan sudut pandang orang ketiga. Dia, ia, mereka. Sementara bentuk pada teks novel sejarah umumnya berbentuk prosa atau narasi panjang. Pada novel sejarah bisa memakai sudut pandang orang pertama, aku, saya, kedua, kemudian kata orang kedua yaitu kamu, kalian, dan ketiga dia, ia, mereka. Ya, jadi di teks sejarah itu bisa juga contohnya misalnya biografi tentang Presiden Soeharto, almarhum Presiden Soeharto itu diceritakan, kemudian menggunakan sudut pandang orang ketiga, dia, ia, mereka. Sementara pada teks novel sejarah itu menggunakan sudut pandang orang pertama, orang kedua, orang ketiga ya. Jadi itu kemudian biasanya dalam novel sejarah itu berbentuk narasi yang panjang atau prosa ya. Nah, kemudian dari segi cara penyajian, umumnya teks sejarah akan disajikan dalam bentuk naskah yang tidak memiliki dialog. Nah, jadi penggambaran suasana dijelaskan secara langsung dalam teks tersebut. Sedangkan novel sejarah dapat disajikan dalam bentuk dialog. Penggambarannya dijelaskan melalui percakapan yang ada dalam teks. Ya, jadi itu juga salah satu yang membedakan antara teks cerita sejarah dan teks sejarah, yaitu dia disajikan dalam bentuk naskah dialog. Itu kalau novel sejarah, sementara kalau teks sejarah itu tidak memiliki dialog ya. Jadi misalnya contoh biografi itu ya tidak ada percakapan di dalamnya, tetapi hanya digambarkan dalam bentuk naskah. Kemudian suasananya juga dijelaskan secara langsung dalam teks tersebut. Nah, namun yang berbeda pada novel itu disajikan dalam bentuk dialog. Jadi biasanya antara tokoh-tokoh yang diceritakan dalam novel sejarah tersebut itu ada percakapannya, ada dialog antara tokoh yang satu dengan tokoh yang lainnya. Jadi seperti itu ya Ananda. Ya, baik Ananda. Selanjutnya kita melangkah lagi ke perbedaan selanjutnya, yaitu dari segi sumber. Nah, untuk teks sejarah akan mengambil sumber relevan seperti buku, hasil riset, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk sumber novel sejarah bisa dari wawancara dan imajinasi pengarang. Dalam teks ini penulis akan membumbui dengan hasil imajinasinya agar hasil dari novel sejarah semakin bagus. Jadi kata kuncinya di sini adalah jika teks tersebut adalah teks sejarah, itu harus relevan dengan bukunya, sumber bukunya, hasil riset, dan lain sebagainya, atau bukti-bukti otentik yang menyatakan bahwa sejarah ini betul-betul mendukung yang akan diceritakan dalam teks tersebut.
yang akan dituangkan dalam teks tersebut. Sedangkan untuk novel itu sumbernya bisa saja dari wawancara dan imajinasi pengarang. Jadi itu tergantung bagaimana pengarang mengembangkan situasi dari hasil imajinasinya. Selanjutnya, perbedaan dari segi tokoh dalam teks. Nah, tokoh dalam teks sejarah merupakan tokoh nyata. Artinya, tokoh tersebut memang ada di dunia nyata. Sedangkan pada novel sejarah, tokoh yang dihadirkan bisa saja berupa karangan penulis. Walaupun mungkin penulis terinspirasi dari peristiwa nyata. Jadi misalnya yang sekarang itu yang lagi marak di film-film bioskop itu adalah film Pacing ya, di mana di sini mengangkat tentang cerita sejarah yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, di sini bisa saja pengarang atau sutradara itu mengembangkan tokoh-tokoh yang dilibatkan dalam film tersebut. Jadi film tersebut Pacing ini ada dulu skenarionya atau ceritanya, atau bisa saja diangkat dari novel sejarah. Tetapi untuk pemberian nama tokoh, nama tempat, kemudian situasi yang digambarkan pada cerita tersebut itu semua berdasarkan imajinasi penulis. Nah, berbeda halnya misalnya ketika kita menceritakan peristiwa sejarah, misalnya peristiwa terbentuknya pertama kali nama Makassar itu diambil dari mana, kemudian siapa tokoh pencetusnya, tahun berapa, itu merupakan teks sejarah, tidak direkayasa ya, karena memang ada di dunia nyata ya. Selanjutnya, nah di sini ada contoh teks ya, ada yang berjudul Puya ke Puya ya ini, kemudian ada sejarah rumah adat Balak Lompoa Sulawesi Selatan. Nah, Ananda, Ibu dulu ingin menyapa Ananda, bisa dilihat teks ini ada dua teks ya, ada sejarah rumah adat Balak Lompoa Sulawesi Selatan, kemudian Puya ke Puya karya Faisal Odang. Nah, di sini Ibu punya dua kutipan teks. Yang pertama, sejarah rumah adat Balak Lompoa Sulawesi Selatan. Sekarang Ibu mau bertanya, ini sejarah rumah adat Balak Lompoa termasuk teks sejarah atau novel sejarah? Jadi sekarang kita lanjut. Nah, Ibu ulangi, di sini Ibu punya dua kutipan teks. Yang pertama, sejarah rumah adat Balak Lompoa Sulawesi Selatan. Nah, di sini menceritakan rumah adat Balak Lompoa berasal dari kota Sungguh Minasa, Kabupaten Goa. Pernah ada yang melihat ini Ananda, rumah adat Balak Lompoa? Apakah memang benar ada ini di Sungguh Minasa? Ya, mungkin yang Anandaku yang ada di Goa atau sekarang sekolahnya di Sungguh Minasa itu, atau mungkin yang biasa melintas dari arah Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto ke Makassar itu bisa atau pernah melihatnya. Jadi mungkin sudah ada gambarannya di kepala Ananda ini sejarah rumah adat Balak Lompoa apakah termasuk cerita sejarah atau novel sejarah. Nah, jadi kita lanjut ya. Nah, rumah adat Balak Lompoa ini didirikan pada tahun 1936 setelah diangkatnya Raja Goa 35 Mangi-Mangi Daeng Mututu Karaeng Bontonompo yang bergelar Sultan Muhammad Tahir Muhyiddin. Pada tahun 1936, Balak Lompoa dibangun kembali sebagai tempat kediaman raja, sekaligus dijadikan sebagai pusat pemerintahan kerajaan Goa. Balak Lompoa pernah terjadi oleh dua orang raja, yaitu satu Mangi-Mangi Daeng Matutu Karaeng Bontonompo, Sultan Muhammad Tahir Muhyiddin, dan Raja Goa ke-35 Tumenanga Risungguna tahun 1936 sampai 1946. Setelah Raja Goa ke-35 ini meninggal, ia dipegang oleh Andi Ijo Daeng Matawang Karaeng Lalolang Sultan Muhammad Abdul Qadir
Aidin Raja Goa ke-36. Didasarkan atas SK Bupati KDH tingkat 2 Goa nomor 77/AU/1973 tanggal 11 Desember 1973, fungsi rumah Balak Lompoa di Goa berubah dari istana kerajaan menjadi museum. Museum Balak Lompoa itu tersimpan peninggalan benda-benda pusaka kerajaan Goa, termasuk benda selain berfungsi sebagai museum. Balak Lompoa juga bekerja sebagai tempat pelaksanaan upacara-upacara adat. Salah satu upacara adat menjadi agenda tahunan pemerintah Kabupaten Goa adalah acara Kalompoang, yaitu mencuci benda-benda pusaka kerajaan Goa yang dilaksanakan setiap bulan Sulhaji atau pada Lebaran Idul Adha. Jadi tadi ya kutipan singkat. Nah, mungkin sekarang Ananda punya gambaran masing-masing. Oh, mungkin misalnya di daerah Bone itu ada juga kerajaan Bone, ada juga museumnya di sana. Kemudian di Bulukumba ada juga, di Bantaing juga ada Balak Lompoanya. Nah, ini bisa kalian sekarang berpikir kira-kira ini termasuk cerita sejarah atau teks sejarah, ya? Cerita sejarah atau novel sejarah. Nah, selanjutnya kita lanjut lagi ke teks ini, kutipannya Puya ke Puya karya Faisal Odang. Nah, setelah puluhan tahun kau menunggu, kini kau telah berjalan ke surga. Ketika hampir tiba, ketika kau kutanyakan kenapa surga diciptakan, kau hanya bisa diam. Untuk apa kau berjalan? Kau juga tidak tahu, dasar manusia. Kau hidup hanya untuk mati. Jika seperti itu, betapa kasihan kau, saya dan leluhur kau yang lain tentu sangat kecewa. Tak pantas kau berjalan ke tempat suci ini, tak pantas kau menjadi orang Toraja yang kami banggakan. Nah, jadi kalau tadi yang teks pertama itu menceritakan tentang sejarah rumah adat Balak Lompoa di Sulawesi Selatan. Kemudian Puya ke Puya karya Faisal Odang ini menceritakan tentang cerita sejarah yang ada di Toraja. Nah, baik, sekarang Ibu bertahu ya bahwa sejarah rumah adat Balak Lompoa Sulawesi Selatan itu merupakan teks sejarah karena betul-betul digambarkan mengenai di mana tempat kejadiannya itu di Sungguh Minasa, kemudian tahun berapa, tahun 1936. Kemudian siapa tokoh-tokohnya, yaitu ya ada raja di situ ya, yang Raja Daim Matutu, Karembon Tonompo, Sultan Muhammad Tahir. Jadi sangat-sangat jelas sekali di sini ya bahwa tidak direkayasa oleh penulisnya, tidak ditambahkan, tidak dikarang. Jadi ini merupakan contoh teks sejarah berdasarkan fakta dan kenyataan. Dan memang kalau kita melintas dari arah Makassar ke atau dari daerah Takalar ke melewantas ke Goa mau ke Makassar, itu kita bisa lihat bahwa di Sungguh Minasa itu ada rumah adat Balak Lompoa ya, di situ sebelah kanan ada. Jadi memang benar-benar bahwa menceritakan tentang fakta, kemudian ada buktinya, ada saksinya ya, kita termasuk saksi bahwa betul-betul teks ini merupakan teks sejarah, bukan novel sejarah atau cerita sejarah yang direkayasa atau dikembangkan berdasarkan imajinasi penulisnya. Nah, selanjutnya untuk Puya ke Puya karya Faisal Odang, di sini sudah jelas ya ada kata kau menunggu, kini kau telah berjalan ke surga. Ketika hampir tiba, ketika kutanyakan kenapa surga diciptakan, kau hanya bisa diam. Nah, di sini mungkin bisa kita mengantarkan kita bahwa di teks ini tidak jelas di mana ada ya, tadi ada orang Toraja di situ, tetapi hanya menyebutkan orang Toraja, letak dan pastinya di mana daerahnya itu tidak dijelaskan dengan rinci. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa Puya ke Puya itu adalah salah satu contoh cerita sejarah. Jadi mungkin saja memang pernah ada cerita
sejarah Buya Kupuya ini, tetapi dikembangkan lagi berdasarkan imajinasi penulisnya atau novelis. Ya, seperti itu ya Ananda. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya, dan mohon Bapak Ibu guru pendamping memberikan lagi penguatan jika sekiranya masih ada hal-hal yang belum dipahami oleh Ananda terkait perbedaan novel sejarah dan teks sejarah. Baik, kita lanjut. Nah, di sini ada contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal pertama, yaitu apa perbedaan utama antara teks cerita sejarah dan teks sejarah? Ingat ya, di sini yang membedakan sedikit sekali ya perbedaannya, teks cerita sejarah dan teks sejarah. Teks cerita sejarah itu sama dengan novel sejarah ya. Nah, di sini apakah A jawabannya? Cerita sejarah. Ya, semua menjawab ya. Terima kasih. Cantik. Ya, SMA 3 Luwu, SMA 1 Luwu Timur. Ya, terima kasih atas jawabannya. Jadi kita identifikasi dulu soalnya. Apa perbedaan utama antara teks cerita sejarah dan teks sejarah? Nah, A. Teks cerita sejarah cenderung lebih pendek daripada teks sejarah. Apakah ini benar atau salah? Kemudian B. Teks sejarah biasanya lebih fokus pada emosi dan sudut pandang tokoh-tokoh fiksi. Teks sejarah cenderung lebih akurat dalam penyajian fakta sejarah. Bagian D. Teks sejarah lebih mungkin mengandung dialog dan konflik karakter. Kemudian bagian E. Teks cerita sejarah biasanya lebih objektif daripada teks sejarah. Nah, sebelum kita ya, jadi sebelum kita lanjut ini ya, sekarang kita identifikasi dulu jawaban-jawabannya. Nah, di bagian ini, di bagian teksnya ini ada beberapa pilihan ya yang ditanyakan dulu apa, yaitu perbedaan utama antara teks cerita sejarah dan teks sejarah. Nah, di yang pertama, teks cerita sejarah cenderung lebih pendek daripada teks sejarah. Apakah benar atau salah? Nah, tadi sudah dijelaskan ya bahwa teks cerita sejarah itu dia berupa prosa yang panjang. Berarti jawaban A itu salah ya. Nah, kemudian B. Teks sejarah biasanya lebih fokus pada emosi dan sudut pandang tokoh-tokoh fiksi. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa cerita sejarah itu dia berisi tentang cerita fiksi, tokohnya, kemudian emosi atau semua berdasarkan imajinasi pengarang. Nah, sementara di sini pilihan B itu teks sejarah, berarti tidak sesuai ya. Harusnya cerita sejarah itu berdasarkan fiksi, teks sejarah itu fakta ya. Nah, berarti untuk jawaban A dan B itu skip ya, salah. Nah, sekarang kita melangkah. Teks sejarah cenderung lebih akurat dalam penyajian fakta. Apakah benar jawabannya? Nah, sebentar kita kunci dulu ini jawabannya. Sekarang bagian D. Teks sejarah lebih mungkin mengandung dialog dan konflik karakter. Nah, tadi berdasarkan penjelasan di awal ya bahwa cerita sejarah itu yang memiliki dialog, sementara teks sejarah tidak memiliki dialog. Berarti untuk jawaban D itu salah. Selanjutnya untuk bagian E. Teks cerita sejarah biasanya lebih objektif daripada teks sejarah. Objektif berarti juga tidak benar, karena umumnya teks cerita sejarah atau novel sejarah itu dia subjektif berdasarkan imajinasi dari pengarang atau novelisnya. Jadi jawaban yang benar adalah jawabannya C. Betul sekali. Tepuk tangan untuk sekolah yang telah menjawab benar ya. Terima kasih Bapak Ibu guru pendamping. Ya. Jadi itu ya, seperti tadi cara menjawabnya, kita identifikasi dulu satu persatu berdasarkan tadi penjelasan sebelumnya. Selanjutnya, contoh soal nomor 2. Jadi Ananda di sini ada di contoh soal nomor 2,
yaitu bacalah teks berikut. Mingke merupakan salah seorang pribumi yang bersekolah di HBS Surabaya. HBS Surabaya memang dikenal oleh seluruh penjuru tanah air sebagai sekolah yang mengajarkan pendidikan Belanda. Bahkan semua guru yang mengajar di sekolah tersebut berasal dari tanah Eropa. Mingke yang notabene-nya seorang pribumi berdarah Jawa asli mulai merasa ada yang berbeda pada dirinya semenjak memasuki sekolah tersebut. Budaya Eropa yang dia terima di sekolah tersebut lambat laun mulai masuk pada dirinya. Pribadinya sedikit melenceng, menyalahi wujudnya sebagai orang Jawa. Nah, di sini ada kutipan teks cerita. Nah, ini ada ya poinnya, teks cerita. Di atas termasuk ke dalam cerita sejarah sejenis, apakah fakta sejarah, ataukah fiksi sejarah, biografi sejarah, catatan sejarah, atau autobiografi sejarah? Ya, Ananda, apa jawabannya? Ya, jadi di sini menceritakan tentang Mingke. Mingke ini adalah salah seorang pribumi. Pernah dengar tidak nama Mingke? Apakah ini merupakan tokoh sejarawan? Ya, kalau HBS Surabaya mungkin pernah mendengar ya. Nah, selanjutnya kita mengidentifikasi dulu. Yang pertama, dari teks ini menggambarkan tentang salah seorang pribumi yang bernama Mingke. Nah, tetapi di sini dia menceritakan tentang bagaimana dia bersekolah di HBS Surabaya. Nah, tetapi kalau kita melihat dari pertanyaannya kutipan teks cerita, jadi ini sudah bisa disimpulkan bahwa merupakan teks cerita sejarah, jadi berkaitan dengan sejarawan, tetapi untuk pemberian nama tokohnya itu Mingke itu kurang dikenal, jadi hanya deskripsikan oleh nama tokohnya dari penulisnya. Jadi ini merupakan salah satu kutipan teks cerita sejarah atau novel sejarah. Nah, jadi jawaban yang benar adalah B ya. Sebelum kita menutup pertemuan hari ini, silakan Ananda memberikan refleksinya ya terkait pembelajaran Smart School hari ini ya. Jadi silakan Ananda menyampaikan, bisa di kolom chat atau bisa juga menyampaikan kepada guru pendampingnya terkait pembelajaran hari ini dengan materi teks cerita sejarah membandingkan teks sejarah dan novel sejarah. Ya, jadi silakan Ananda boleh sampaikan di kolom chatnya, boleh juga sampaikan kepada Bapak Ibu guru pendamping terkait pembelajaran materi Smart School yaitu teks cerita sejarah. Baik, demikianlah pertemuan hari ini. Ibu akhir dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.